Part 14. Penyelidikan. Aku masih belum percaya sepenuhnya menyaksikan apa yang kulihat hari ini. Sungguh, ini merupakan pemandangan langka menurutku. Alexa berani bermesraan dengan laki-laki lain, sedangkan suaminya sangat mencintai dirinya. Aku kembali mengemudikan Toyota Yaris putih kesayanganku yang selalu setia menemani perjalanan saat aku bepergian ke suatu tempat. Ini aku peroleh sebagai hadiah pernikahan dari papa dan mama beberapa tahun yang lalu. Akhirnya, aku tiba di rumah orang tua yang selalu menyayangiku. Mereka penyemangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Aku dan Kak Radit sangat bangga memiliki papa dan mama. Kendaraan telah terparkir di garasi. Aku melangkah memasuki rumah dan mendapati Kak Radit beserta istri dan anaknya berada di ruang TV. Aku mengempaskan tubuh ke sofa coklat muda tersebut. "Dari mana, Ah? Kok baru sampai?" tanya Kak Ayu yang sedang berbaring di sofa panjang. "Tadi mampir sebentar ke suatu tempat, Kak," jawabku dengan mengembangkan senyuman. "Kemana tuh? Pakai rahasia segala." "Ada deh." Aku berusaha menyembunyikan apa yang kulihat hari ini. Aku masih berpikir tentang pembicaraan Alexa dan laki-laki yang sedang bersamanya. Mereka menyebut kata anak. Siapa sebenarnya yang mereka maksud? Pria itu juga tadi menanyakan Rifa, yang diakui Mas Arif sebagai putranya dengan Alexa. Ini seperti teka-teki yang sulit untuk ditebak. Mas Arif pernah bilang dengan sangat yakin kalau Rifa anak kandungnya. Dia sudah melakukan tes DNA. Namun, apa yang kudengar hari ini terasa membingungkan. Apakah benar kalau Rifa anak kandung laki-laki itu? Selama ini, Mas Arif selalu bangga memiliki penerus keluarga. "Al, lagi mikirin apaan sih?" kata Kak Ayu memboyarkan lamunanku. "Kak, aku kaget." Aku memegang dada karena terkejut dengan suara Kak Ayu. Baru juga sampai, langsung ngelamun. "Maaf, Kak. Sebenarnya ada apa sih?" Kak Ayu kembali bertanya. "Nggak apa-apa, Kak. Beneran." Aku tetap mengelak untuk tidak memberitahukan apa yang kupikirkan. Aku tidak ingin jika Kak Ayu makin curiga dengan sikap yang kutunjukkan di depannya. Aku beranjak dari ruang TV, lalu masuk kamar. Namun, Kak Ayu tetap ingin tahu apa yang akan kulakukan. Saat aku baru melangkah, tiba-tiba Kak Ayu bertanya, "Mau kemana, Al?" Aku pun menghentikan langkah. "Aku mau ke kamar, Kak." "Kenapa nggak di sini aja? Jangan bilang sekarang main rahasia sama kakak." "Enggak kok, Kak." Merasa terganggu dengan pertanyaan kakak. "Sama sekali enggak kok." "Iya deh, kakak percaya." "Aku ke kamar ya, Kak." "Oke." Aku kembali melangkah menuju kamar. Setelah sampai di kamar kesayangan yang menjadi tempat favorit ketika belum menikah dengan Mas Arif, aku segera menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Aku mengeluarkan ponsel dari saku celana. Ada panggilan tidak terjawab dari nama yang sama. Siapa lagi kalau bukan Chandra? Tadi saat perjalanan menuju ke sini, aku mendengar beberapa kali nada telepon masuk, tetapi tidak kuhiraukan karena fokus menyetir. Ternyata bukan hanya panggilan tidak terjawab yang bertuliskan nama Chandra, tetapi pesan masuk juga lumayan banyak. Aku penasaran, lalu membuka simbol berwarna hijau tersebut, kemudian membaca isinya. "Kamu kenapa matiin telepon? Aku telepon berkali-kali, kamu tetap tidak angkat. Ada apa sebenarnya, Al? Aku minta maaf kalau aku ada salah ke kamu." Masih banyak pesan yang dikirimkan oleh laki-laki tersebut, tetapi isinya hampir sama semua. Pertanyaan itu-itu saja. Terus terang, aku merasa bersalah karena tadi mengakhiri pembicaraan dengannya di telepon secara sepihak. Saat masih berpikir akan berbuat apa dengan kesalahan yang kuperbuat terhadapnya, tiba-tiba nada panggilan masuk terdengar lagi. Ternyata dari dia yang kupikirkan saat ini. "Oh Chandra, aku benar-benar tersanjung karena usahamu." "Assalamualaikum." Akhirnya aku mengangkat telepon dari laki-laki itu. "Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Al?" Pertanyaan itu yang langsung dia lontarkan kepadaku. "Aku nggak apa-apa kok."
Kenapa kamu tiba-tiba memintaku untuk tidak menghubungimu? Terus kamu juga matiin telepon. Setelah aku telepon lagi, kamu gak angkat. Apa kamu marah? Mungkin aku melakukan kesalahan. Kamu kok ngomongnya gitu? Aku gak marah sama sekali. Tadi aku lagi nyetir, tapi aku minta untuk sekarang kita tidak usah saling komunikasi dulu. Aku gak mau terjadi kesalahpahaman di antara kita. Apa karena kamu sekarang gak di rumah nenek lagi? Kenapa dia tahu kalau aku sudah tidak di rumah nenek? Apa mungkin kakek atau nenek yang memberitahukannya? Kamu tahu dari mana? Aku pasti tahu semua tentang kamu. Kamu ya dari dulu tetap gak berubah. Selalu berhasil membuat hatiku bergetar. Apa Al? Coba ulangi sekali lagi. Aku tersadar telah mengucapkan sesuatu yang mungkin tidak pantas kukatakan saat ini. Aku gak ngomong apa-apa kok. Aku kembali mematikan telepon karena merasa malu. Aku beserta kedua orang tuaku menikmati makan malam bersama seperti dulu lagi. Kak Radit dan keluarga kecilnya sudah pulang semenjak sore tadi. Aku sangat menikmati masakan Bi Inah yang selalu mampu menambah nafsu makan. Rasanya masih seperti mimpi saat ingat beberapa tahun yang lalu, di mana Mas Arif dan keluarganya datang melamarku untuk menjadi anggota keluarga mereka. Namun, semua itu hanya akan menjadi kenangan bila kami sudah berpisah nanti. Walaupun hari ini aku melihat wanita yang dia dambakan dan banggakan selama ini sedang bersama laki-laki lain, tidak mengubah hati dan perasaanku sama sekali. Niatku sudah yakin dan pasti akan segera melepaskan diri darinya. Aku masih sangat ingat ketika dia menorehkan sakit di pipi ini hanya karena tidak terima saat aku kesal mendengar alasan yang diberikan selalu tentang Rifa. Baginya, anak itu sudah seperti harta paling berharga karena merasa yakin sebagai darah dagingnya. Rasanya ingin tertawa bila mengingat apa yang kudengar hari ini, di mana seorang laki-laki menyebutkan Rifa sebagai anaknya. Apa yang akan Mas Arif lakukan kalau dia mendengar dan menyaksikan pemandangan langka tersebut? Sebenarnya, aku tidak tahu pasti kebenaran tentang siapa ayah kandung Rifa sebenarnya. Namun sesuai dengan yang aku dengar tadi, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Apa rencana Alexa sebenarnya? Apa tujuannya menikah dengan Mas Arif kalau ternyata dia memiliki laki-laki lain? Aku tidak yakin bila laki-laki tersebut hanya teman biasa. Dia terlihat mesra dengan Alexa, juga memanggil wanita itu dengan sebutan sayang. Rasa ingin tahuku makin memuncak dan berniat untuk menyelidiki laki-laki itu. Kemunculan Alexa benar-benar membuat semuanya menjadi berantakan. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba dia hadir dengan seorang putra dan mengungkapkan bahwa Mas Arif sebagai ayahnya. Dilihat dari wajahnya, Rifa sekilas mirip dengan Mas Arif. Aku melihat anak itu hanya melalui ponsel karena belum pernah bertemu secara langsung. Namun, Mas Arif pernah mengatakan dengan yakin bahwa kemiripan mereka telah membuktikan adanya ikatan darah. "Kamu kok ngelamun?" tanya Papa membuatku terkejut. "Gak apa-apa, Pak." Aku berusaha mengelak. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" tanya Mama membuka suara. "Gak ada, Mah," jawabku sambil menengguk air putih. "Apa kamu bersedih jika harus berpisah dengan suamimu?" Mama kembali bertanya. "Sama sekali enggak, Mah. Justru Alia semakin yakin untuk lepas darinya." Aku menjawab pertanyaan Mama dengan sangat yakin. "Kalau dia tidak bersedia menceraikanmu, segera lakukan gugatan cerai untuknya. Papa memberikan solusi yang sangat kuharapkan. Itu pasti yang akan Alia lakukan, Pak." "Ya udah, ayo makannya dihabisin." Mama mengingatkanku untuk menghabiskan menu yang dimasak Bi Inah. Setelah selesai menikmati makan malam, kami bersantai di ruang TV untuk menyaksikan acara kesayangan Mama dan Papa. Sebenarnya aku tidak melihat ke arah televisi yang sedang menampilkan cerita drama keluarga. Aku lebih memilih memainkan ponsel yang selalu setia menemani saat jenuh. "Kamu udah makan?" isi pesan dari Chandra. Nih anak sangat susah dikasih tahu. Aku telah memintanya untuk tidak menghubungiku sekarang, tetapi dia tetap berusaha menunjukkan perhatian walaupun hanya lewat pesan. Rasanya tidak mengerti
kenapa Chandra tiba-tiba seperti ingin makin dekat denganku. Jika melihat sikapnya yang seperti ini, aku curiga terhadap nenek dan kakek. Apa mungkin mereka memberitahukan rencana perpisahanku dengan Mas Arif? Atau sebenarnya Chandra hanya sekedar basa-basi menunjukkan rasa peduli kepadaku? Aku tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran laki-laki itu. Namun, yang akan aku lakukan saat ini menjauh darinya. Aku ingin melakukan penyelidikan terhadap pria yang sedang bermesraan tadi bersama Alexa. Lagipun, untuk saat ini, aku harus fokus dulu dengan proses perpisahan dengan Mas Arif. Pagi telah kembali, matahari muncul dari peraduannya. Hari ini, aku akan menjalankan rencana untuk menyelidiki siapa laki-laki yang mengaku merindukan sosok Rifa. Aku menyusuri jalan mengemudikan mobil ke rumah Alexa. Aku mengetahui alamatnya dari Mas Arif saat hendak meminang wanita itu beberapa bulan yang lalu. Tujuan melakukan hal ini ingin membuktikan kepada Mas Arif seperti apa sebenarnya wanita yang selalu dia banggakan hingga mampu dan tega menyakiti batin seorang istri yang dulu sangat mencintainya. Aku ingin mengetahui reaksi laki-laki itu jika apa yang aku pikirkan saat ini benar adanya. Aku mengintai rumah Alexa dari jarak jauh untuk menghindari kecurigaan. Dia keluar dari dalam pagar dengan sepeda motor bebek putih. Kenapa dia tidak mengendarai mobil pemberian Mas Arif? Dia selalu menjaga penampilan. Ternyata bisa menerima sinar matahari langsung pagi ini. Aku segera mengikuti Alexa secara perlahan dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Aku tidak ingin dia mengetahui keberadaanku yang berusaha untuk mengikutinya. Tiba-tiba dia berhenti di depan salah satu rumah yang terlihat sederhana. Wanita itu kemudian masuk, lalu kembali keluar bersama laki-laki yang kemarin bersikap mesra dengannya. Mereka menaiki kendaraan roda 2 yang tadi Alexa bawa. Mereka pun meluncur, dan aku langsung bergerak untuk mengikuti. Alexa terlihat sangat mesra memeluk laki-laki itu dari belakang, layaknya sepasang kekasih. Aku tidak pernah menyangka kalau Alexa sangat dekat dengan pria sederhana itu. Padahal penampilannya saat bersama Mas Arif sangat menakjubkan. Aku katakan sederhana karena melihat rumah yang tadi Alexa masuki. Penampilan laki-laki tersebut juga mendukung kalau dia terlihat sederhana. Gaya berpakaian Alexa juga tidak seperti biasanya. Aku seperti melihat dua kepribadian yang berbeda dari wanita itu. Tiba-tiba mereka memasuki salah satu rumah sakit di kota ini. Aku juga berusaha tetap mengikuti kedua orang itu. Aku benar-benar telanjur penasaran melihat Alexa dan laki-laki tersebut. Sepeda motor itu akhirnya terparkir lalu mereka melangkah sambil berpegangan tangan. Setelah aku berhasil memarkirkan mobil, aku mengikuti langkah kedua orang itu dari jarak jauh. Aku terkejut melihat Alexa memasuki salah satu ruangan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Siapa yang Alexa temui di rumah sakit?